titik ketiga ini akan membentuk segitiga sama sisi. Wow. Oke, gua akuin. Mungkin lo udah benar juga. Emang ada sesuatu di game ini. Oke, kita tahu kalau ada 3 titik di peta Bali ini. Tapi kita nggak tahu itu 3 titik apaan. Lo ada petunjuk lain nggak? Satu-satunya yang belum kita olah sih angka-angka di luar pola sudoku ini nih. Gimana kalau misalnya kita ubah ke bentuk lain deh? Siapa tahu ada artinya. Ya. Gimana kalau kita ubah jadi bentuk kode biner? Coba ya. Nah, ini jadi kode biner ya. Sekarang gue ubah jadi teks. Guys, kode-kodenya. Wow, Yan! Kode-kodenya! Ada yang tau gak ini, Pak? Coba gue lihat. Wah, Yan, ini bahasa Bali, Yan. Yakin loh? Yakin banget. Soalnya gue sering baca buku sejarah. Dan kebetulan gue tahu nih cara bacanya. Coba. Gila. Dawe kau menemukan wangun anong sempurna. Itulah saatnya bedahulu menunjukkan 3 naksatra anong terhubung besik pada waneh. Panji, tolong saya. Artinya apaan, Tak? Ketika kau menemukan bentuk yang sempurna, itu saatnya bedahulu menemukan 3 bintang yang terhubung satu sama lain. Panji, tolong saya. Sita, you are brilliant. Gila, hebat banget sih. Kali ini gue benar-benar yakin kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar, tau gak? Setuju? Setuju! Sekarang gue butuh bantuan lo semua buat nyari apa hubungan 3 titik ini sama kata-kata tadi. Gue pengen ngutak-atik kode lagi, coba tuh kita dapat petunjuk yang lain. Oke? Oke! We are Ibu tahu sejarah Bali gak, Bu? Yan, lo tau gak dia si Panji lagi kejebak masalah utang? Hah? Terus dia lagi diberi pengawasan ketat oleh aparat di rumahnya. Terus apa? Jangan-jangan dia lagi minta tolong buat ngelepasin dia dari masalahnya itu. Bisa jadi tuh, Nick. Coba searching aja. Oke. Hah? Bali, Bu, bukan kali. Bali. Oh, hi Dave. Yeah, it's Farah here. I just want to ask you about something. You love Bali's history, right? Do you know about something about Bedahulu? It's a kingdom, I guess. No? Oh, okay, it's fine. Okay, bye. Yan, nama panjang Panji ngebuat game itu I Dewa Panji Wirautama. Asli Bali ya, Yan? Waduh, makin deket aja nih kita. Lanjut, gas. Oke. Bukan kali, Bu. Bali, Bali. Ih, Demi, bantuin dong, jangan gangguin. Guys, sini deh. Sini gue dapat sesuatu. I gotta go. Okay, see ya. Nih ya. Nah, di buku ini ditulis, pada silsilah keluarga kerajaan, Raja Bali dahulu yaitu Raja Bedahulu mempunyai seorang sepupu perempuan bernama Dewi Purwika. Nah, untuk menjaga darah keturunan kerajaan Bali yang saat itu tengah hampir ditindas oleh Majapahit, Raja Bedahulu menikahkan secara siri Dewi Purwika dengan Wirautama, yang ternyata Wirautama itu adalah salah satu saudara dari Raja Majapahit. Pernikahan yang dilarang ini ternyata disyukuri oleh Raja Bali karena selamatnya darah dari kerajaan Bali walaupun kerajaannya sudah dikuasai oleh Majapahit. Raja Bedahulu pun memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah memberkati darah kerajaan Bali dengan membuat suatu artefak dari beberapa bahan yang bersinar bagai bintang. Nah, Das, tadi lo bilang nama panjang Panji siapa? I Dewa Panji Wirautama. Kenapa, Tak? Yan, nama akhir Panji sama kayak namanya suaminya sepupu Raja Bedahulu. Kita udah deket nih. Jadi kan kita tahu kalau misalnya Bedahulu itu kan Raja Bali dan sepupunya menikah dengan orang penting Majapahit yang punya nama keluarga sama dengan Panji. Berarti Panji pasti keturunan mereka kan? Sekarang apa arti kata-kata 3 bintang terhubung satu sama lain? Sin, coba diulang lagi yang Raja Bedahulu bersyukur itu. Raja Bedahulu memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah memberkati darah kerajaannya dengan membuat suatu artefak yang terbuat dari bahan-bahan yang bersinar bagi bintang. Tuh kan, jangan-jangan yang 3 bintang itu adalah bahan-bahan yang dipakai untuk ngebuat artefaknya ya? Bener banget tuh. Tapi kayak belum lengkap deh.
Set, ada lanjutannya nggak? Ada sih, tapi gue nggak punya. Jadi kita mesti cari di perpustakaan. Tunggu apa lagi begitu mah? Perpustakaan langsung. Guys, ketemu nih bukunya. Ya. Istilah dibilangin. Rasa syukur Raja Bedahulu dilambangkan dengan pengambilan biji terbaik dari 3 tambang yang berbeda. Tambang emas, tambang perak, dan tambang berlian. Bahan tersebut dipakai untuk membuat artefak berbentuk pisau yang sekarang tersimpan aman di bawah kediaman suku Bali Aga. 3 tambang yang masih penuh itu kini disegel dan disembunyikan. Petunjuk yang mencapai 3 tambang itu tersimpan erat dan diwariskan secara turun-temurun. Walaupun begitu, petunjuk untuk mencapai tambang tersebut sangat rumit, sehingga belum ada yang menemukan tambang tersebut. Kita makin jelas nih kayaknya. Kita ke rumah gua lagi aja. Yuk, oke, kalau begitu let's go. Oke, kita breakdown semua petunjuk-petunjuk yang udah kita kumpulin ya. Pertama-tama kan kita tahu kalau misalnya peta Majapahit Legacy itu adalah sebuah kode. Sebuah kode yang menunjukkan 3 titik membentuk segitiga sama sisi. Lalu dari sisa kode tersebut muncul kata-kata yang mengaitkan 3 titik dengan sejarah Bali dengan seorang raja. Nah, raja itu Raja Bedahulu, raja yang ingin menyelamatkan darah keturunannya. Yang akhirnya menikahkan sepupunya dengan kerajaan Majapahit dan membuat artefak sebagai rasa syukur. Dari petunjuk terakhir kita, artefak itu terdiri dari 3 bahan berharga dari masing-masing tambang. Bukan cuma sampai situ ya. Selama gue berjalan tadi ke rumah, gue nelusurin keluarganya Panji di internet. Ternyata bapaknya Panji adalah pengusaha tambang emas dan kakeknya adalah pengusaha tambang perak. Dan tebak, lokasi kedua tambang tersebut adalah sama persis. Sama persis sama yang ada titik-titik di peta Bali kita kan? Jadi petunjuk untuk mencapai ke tempat tambang tersebut itu memang tidak ada yang bisa menemukan. Sampai akhirnya kakek Panji itu adalah orang yang pertama menemukan. Bisa jadi. Dan lu menduga kalau misalnya Panji seharusnya megang tambang berlian. Tunggu. Panji ngasih semua petunjuk ini, tapi dia ngasih kata-kata minta tolong. Buat apanya? Aku rasa dia minta tolong untuk kita menemukan tambang tersebut. Kan dia punya banyak hutang itu, dia pasti mau bayar hutang itu. Lagian dia terkurung oleh aparat, ya kan? Dia tidak akan bisa ke sana pasti. Masuk akal sih. Tapi kan kita juga belum punya bukti kan kalau misalnya tambang ketiga itu benar ada. Terus memang mau kita ke Bali dan gak nemuin apa-apa? Bener juga. Resikonya gede banget kalau kita nggak nemuin apa-apa. Bisa nggak jajan setahun gue cuma bayar tiket pesawat doang. Lu jajan terus yang pikirin. Yaelah, nggak apalah. Butek gue di sini. Sekalian jalan-jalan kita ke Bali. Lagian kalau kita nemuin tambangnya, siapa tahu Panji ngasih bagiannya buat kita. Ya nggak? Serius dong lu. Lagian lu semua rempong sih. Kenapa nggak kita langsung tanya Panjinya ya sekalian? Ya nggak? Gosh, she's got a point. Iya ya. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Oke, sekarang kita ke Panji. GPS siap gak? Siap. Jep, Fred. Kita berdua cobain perhatian aparatnya ya. Iya. Dan kita bisa masuk. Jangan. Siap. Siapa kalian? Bapak Panji Rotama kan? Iya. Ada waktu buat ngejelasin kan? Iya Pak. Kita udah dapat pesan semua dari tim Bapak.
3 titik ini titik tambang kan Pak? Tambang yang diwariskan untuk keluarga Wira Utama. Ayah bapak, kakek bapak sudah menemukan lokasinya. Dan saya yakin bapak juga sudah tahu lokasinya. Dan dugaan kita, Bapak mencari siapa saja untuk memecahkan kode di game ini untuk mencari tambang terakhir. Dan hasil dari tambang terakhir tersebut akan digunakan untuk membayar semua utang-utang Bapak. Pertanyaannya adalah, apa benar Bapak masukkan peta lokasi tambang ke game ini? Dan kenapa mesti game? Hebat. Saya nggak menyangka bahwa orang seperti kalian lah yang akhirnya dapat memecahkan kode yang disisipkan ke dalam game Majapahit Legacy tersebut. Sebagian besar cerita kalian benar. Akibat dari keadaan saya sekarang, saya membutuhkan pertolongan untuk meraih tambang terakhir keluarga warisan untuk tidak utama. Sehingga semua utang bisa saya bayar. Dan kalian harusnya bersyukur kalian mempunyai firasat untuk menunggu saya terlebih dahulu sebelum mencari tambang berlian itu. Tadinya tambang itu memang ada di sini. Tadinya. Ya, sampai ketika saat saya lahir, ayah saya memutuskan untuk memindahkan seluruh isi tambang ke tempat lain. Karena beliau merasa pola penempatan tambang tersebut terlalu mudah dibaca. Dan beliau takut bila ada orang lain selain keluarga Wira Utama yang menemukannya terlebih dahulu. Kan bener kan? Untung kita nggak kesana. Pak, kalau emang lokasinya diubah, kenapa nggak ngasih tau koordinat sebenarnya sih? Kan kasihan orang yang niat bantu bapak tapi bapak bohongin. Bukan ingin saya bohongin, namun saya memang sengaja ingin orang yang memecahkan kode itu agar menemui saya dulu, sehingga saya tahu orangnya. Orang yang langsung mencari lokasi tambang tanpa ke saya dulu, pastilah orang yang serakah dan ingin mengambil harta di tambang tersebut untuk dirinya sendiri. Terus gimana kita bisa tahu lokasi tambang yang sebenarnya Pak? Benarnya selama ini penduduk itu selalu bersama kalian. Kalian bawa kontak gate-nya? Coba kalian ambil peta itu. Lihat lambang pedang ini. 3 titik di atas kalau ditarik garis akan membentuk segitiga sama sisi. 3 titik ini mewakili lokasi awal ketiga tambang. Sekarang kalau di 3 titik pedang itu sudah kalian paskan di 3 titik tambang di peta, maka seharusnya tambang yang ayah saya pindahkan berada tepat di ujung pedang ini, di Jawa Barat. Wow, genius. Ya lebih menarik lagi, bila kalian benar-benar dapat menemukan tambang tersebut, saya akan memberikan 10% dari tambang itu. Serius? Ya. Guys, sekitar 500 meter lagi kita bakal nyampe ke tambang ketiga. Nggak sabar banget. Buat liburan paling asik di dunia. We are Majapahit Legacy, here we come.